Waduh, gimana nih? Oh, Berarti dari kan SMP harus, mau ke SMA juga? iya ini kan kebetulan jauh ya, di kota Demak ya. Jadi harus kos. Gimana saya mau kos? Sementara saya untuk ini juga untuk bayar sekolah aja susah. Saya juga pamitan orang tua. Pak, saya mau sekolah SMA. Waduh, mau sekolah SMA nanti gimana? Membayarnya pakai apa? Kira-kira seperti itu ya. Tapi alhamdulillah, setiap kita ada keinginan, pasti akan ada 1000 jalan lah ya. Asal kita ada kemauan ya. Akhirnya saya tidak ngekos tapi numpang di sebuah pesantren ya saat itu. Nama pesantrennya itu Nurul Hikmah ya. Itu Jalan Gesingkil nomor 10 di Demak. Jadi mondok juga gitu? Iya, saya mondok juga. Kalau malam saya mondok, kalau pagi saya ngajar mondok terpaksa ini? Ya, tetapi Mas Heri, walaupun saat itu mungkin dikatakan karena nggak punya uang, karena terpaksa harus mondok gitu ya, tetapi yang saya rasakan justru hikmahnya luar biasa. Betul. Kalau sore itu kan saya ngajar ya, ngajar ngaji itu, santri-santri yang masih baru, kemudian anak-anak dari Polres, perumahan. Kebetulan samping saya ini perumahan tapi Polres. Tapi sekolahnya SMA tuh, Den? SMA. Oh, sekolahnya SMA, tapi tinggal di pondok pesantren? Di pondok pesantren. Alhamdulillah, akhirnya juga mengalir begitu saja ya. Akhirnya ilmu agama kita dapat, kemudian ilmu umum juga kita dapat. Akhirnya dunia dapat, akhirat dapat. Ya, dua-duanya. Karena kalau malam kan kita ngaji sama kiai gitu. Kemudian subuh juga begitu. Alhamdulillah, akhirnya juga akhirnya dapat itu. Karena memang saya dulu basicnya pada saat masih SD itu ada sekolah madrasah gitu ya. Cari sekolah yang gratisan, sekolah madrasah kayak gitu, sekolah di kampung-kampung ya. Makanya pada saat saya SMA itu ada basic lah untuk ngajar yang masih pemula-pemula gitu ya. Memang cita-citanya mau masuk tentara gitu, Dan? Sebenarnya kalau cita-cita kita namanya di kampung itu kan inginnya apa ya? Kalau kata orang Jawa dulu itu manggul bedil katanya. Oh, manggul bedil. Wah, manggul bedil kalau kata gitu ya gitu kan. Ya, memang salah satu keinginan kita menjadi tentara. Sebenarnya kalau fix jadi tentara sih gimana ya? Intinya itu kita ingin merubah ini ya, kehidupan ya. Saat itu. Saya lulus SMA aja udah susah, begitu lulus SMA mau kuliah juga nggak punya duit, gitu loh kan. Saya mau lanjutin kuliah nggak punya duit. Akhirnya saya putuskan kerja jadi kuli bangunan saya, Mas Heri. Oh, jadi dari SMA kerja kuli bangunan? Ya, dari kuli bangunan. Habis itu sempat juga kerja di pabrik gitu ya, di PT Elita waktu itu, bagian motongin besi baja gitu. Kemudian jadi sales obat ya, di PT Kresna Karya itu, PBF-nya di Bali, atau sekarang masih atau enggak, kayaknya sudah bubar mungkin ya. Kemudian itulah ditunjukkan sama Allah, diberikan petunjuk, itu loh kamu kan masih punya cita-cita yang tergantung itu loh. Sekarang ini ada lagi pembukaan taruna ya, dilala pas saya lagi jualan gitu, karena sales ya, sales kan keliling-keliling itu di sebuah koramil. Tanya, Om ada pembukaan taruna itu ya? Iya Mas, kalau mau daftar aja itu, mumpung belum tutup. Ini jualan posisi? Masih, kita masih jualan itu. Nah, waktu itu udah agak ini, jadi supervisor saya, udah punya naik jabatan gitu. Saya daftar, saya lengkapi persyaratan administrasi, kemudian saya daftar, ikuti seleksi. Alhamdulillah, mungkin Allah sudah memberikan jalan ya. Saya diberikan kemudahan, mungkin dua-dua saya beberapa tahun yang lalu ya. Akhirnya tes-tes apapun yang saya hadapi ini, alhamdulillah saya diberikan kemudahan, kemudian diberikan jalan, sehingga sampai dengan terakhir saya berangkat ke Magelang, tes di pusat, alhamdulillah diumumkan saya lulus. Satu kali tes? Satu kali tes. Bintang 1. Sebagai petinggi TNI, perwira tinggi, ada cita-cita apa dari khususnya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir, ide cemerlang untuk TNI ini sendiri? Ya, kita menginginkan ke depan ya bahwa TNI dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini sudah sangat luar biasa. Kalau Mas Heri lihat saat ini institusi yang paling dipercaya, bahkan mencapai kepercayaan 98% TNI, dan dari dulu belum berubah, masih kita. Bagaimana seorang prajurit TNI ke depan yang harus dilakukan? Yang pertama adalah selalu berbuat yang terbaik. Berani, tulus, dan ikhlas. Apapun yang dilakukan, apapun tugas yang diberikan, laksanakan dengan itu. Landasin semuanya dengan niat-niat ibadah. Sehingga apapun jabatan yang kita emban, apapun pangkat yang kita
bersandang saat ini. Apabila semua sudah didasari dengan seperti itu, kebaikan atau ribuan pintu kebaikan pasti akan terbuka. Kemudian beribu-ribu kesuksesan untuk NKRI ini pasti juga akan terbuka. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan didasari pada kebersihan hati, pada niat ibadah dengan ketulusan. Maka itu yang dapat kami rasakan di sini juga, di anggota kami yang selalu kami sampaikan pada jajaran, apapun yang kalian lakukan, dasarilah dengan penuh keikhlasan. Kamu berangkat dari rumah, niatinlah ibadah, sehingga langkah kakimu itu loh, itu sudah bernilai ibadah, sehingga kebaikan-kebaikan itu pasti akan menghampiri diri kalian. Berusahalah untuk selalu bermanfaat untuk orang banyak. Kalau bisa menolong 1000 orang, tolonglah 1000 orang. Kalau nggak bisa menolong 1000 orang, 100 kau tolong. 100 orang. Nggak bisa 100, 10. Nggak bisa 10, satu aja kau tolong. Kalau satu aja juga nggak bisa kau tolong, jangan mempersulit orang. Nah, ini apa? Slogan Pak Prabowo. Kan Bapak Presiden kita harus Bapak ikut. Presiden terpilih. Oke.